Oke, balik lagi ke Ngabuburit seri ketiga. Sekarang gue bakal main ke showroom mobil teman gue. Dulunya dia pemain FPV, sekarang dia sudah jadi juragan jual beli mobil. Ada mobil build up juga beberapa gue lihat di akunnya dia, anjir. Nah, kita cari tahu ya apa aja rahasia dia akhirnya beralih dari pemain sinetron atau FTV beralih menjadi seorang pengusaha. Apa sih cat-cat yang dilakukan sama dia? Oke, sampai jumpa. Oke, welcome back to my vlog channel di Ngabuburit seri ketiga. Seperti yang gue bilang tadi, kita bakal ketemu sama teman gue yang dulunya pemain FTV sinetron. Asik. Dia akhirnya beralih menjadi pengusaha muda yang berbisnis di jual beli mobil dan juga di mobilnya banyak build up juga sih gue lihat di sini nih. Oke, kita ngobrol aja ya, biar sambil berjalan kali. Siap. Kenalin lah. Gimana, Bor? Namanya siapa ya? Oke. Kenalin dulu dong, Bor. Kenalin dulu, Bor. Halo teman-teman guys, nama saya Agus Yoga. Saya berbisnis jual beli mobil yang terletak di Jalan Bukati Aya 31X, namanya Celebrity Mobil. Ayo datang teman-teman. Dan punya cabang juga ya di dekat Bandung ya? Ya. Saya bener ya? Betul. Kalau boleh tahu Celebrity Mobil ini berdiri di tahun berapa nih, Bor? Berdiri 7 tahun yang lalu, berarti 2012. Udah lama juga ya berarti ya? Ya. Apa alasan ini sebenarnya? Karena kan aku tahu Bor ini sebenarnya karena aku juga dulu manajerin Suta ya. Itu kan juga main FTV beberapa kali, cuma aku gak pernah ikut sih kayak gitu syuting. Nah, pernah ngeliat Bor juga satu frame sama dia gitu kalau salah ya. Apa alasan Bor beralih dari dunia entertain akhirnya berbisnis jual beli mobil? Apa dasarnya? Pertama sih cuman sekedar pingin berbisnis Ya. karena dulu orang tua sempat bisnis jual beli mobil Ya. Nah terus saya pikir sih di dunia artis itu tidak bisa lama ya, Ya, betul banget. dan karena saya lihat banyak artis, banyak orang yang ganteng, orang yang cantik, bisa dibayar murah dan di sana tidak ada senioritas. Ya. Kita punya pengalaman, mereka tuh namanya industri, yang penting bisa mengejar harga murah yang mereka pakai gitu. Ya, Kalau betul. kita nanti misalnya di senior terlalu mematok harga yang mahal, Ya, benar-benar. mereka nggak mau gitu. Jadi saya pikir kita harus cepat berbisnis karena ujung-ujungnya semua pun apapun Ya. berbisnis. Berarti ini lebih kayak jangka panjangnya ya? Jangka panjang betul. Ya. Daripada kita udah tua baru mulai bisnis, nanti itu kenapa kan terlambat gitu loh mas. Maksudnya agak telat. Kalau udah lebih muda ya lebih cepat lah kita belajar. Gitu. Oke, yang berikutnya nih, Bor. Mobil apa pertama yang dibeli atau yang dijual? Nah itu lucu nih ceritanya. Mobil pertama itu sih agak iseng sih sebenarnya, Ya. karena cuma bikin bisnis. Mobil yang saya jual itu mobil pribadi. Mobil pribadi ya gitu. Mobil Jazz. dari apa? Yes, oke. Jazz 2004. 2004, EDC yang saya jual itu 80 juta mobil pribadi. Berarti berawal dari situ model semua. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Mobil termahal yang pernah dibeli apa? Mobil termahal Yang dijual. ini dia. Berapa ini sekarang? Ini harganya 850 juta. 850 ini Mini Cooper seri Red Hot Red Hot S ya. 2018. Oh, Ya, tahun ini masih ini muda ini soalnya. limited nih. Ya, betul. Ini paling termahal ya, 800. Betul. 800 juta, friend. Ada pikiran nggak sih buat mobil yang di atas 1M mungkin seperti kayak Ferrari atau Lamborghini? Ada. Ada nggak? Ada. Porsche. Pasarnya besar nggak buat dibeli sendiri? Kalau sekarang memang kecil. Tidak terlalu besar ya. Saya Betul. kalau kulihat di jalan raya juga nggak terlalu banyak. Iya, kalau buat tes dulu, buat showroom masih. Kalau punya uang yang super banyak, oke lah nggak apa-apa. Pertama kali sebelum showroom di sini, emang sudah berlokasi sini atau hanya jualan via media sosial saja atau online? Pertama kali showroomnya di garasi kontrakan.
Kosan rumah sendiri. Betul. Bukan, saya kontrak dulu. Oh, kontrak, oke. Oke. Langsung karena ada garasi saya di sana jual beli mobil. Itu ibaratnya showroom pertama. Oke. Keren nih, menarik nih ya. Tuh. Itu Bor, berarti basicnya semua tuh dari basic banget lah, dari awal dulu ya, tidak langsung gede gitu juga ya. Jadi awalnya dari ini pelan-pelan naik gitu ya. Kalau di rata-ratakan sebulan berapa unit mobil tuh terjual? Rata-rata 15 unit. Kalau 15 kondisi unit. normal ya sebelum Covid. Sebelum Covid ini ya. Betul, ya. Nah, setelah pandemi sendiri penjualan mobil di selebriti sendiri gimana akhirnya? Apa ada terjual nggak sih? Syukur dan bagi saya itu ajaib. Hah? Per hari ini laku mobil Mini Cooper Countryman dengan harga normal, dengan kredit yang penuh perjuangan dan akhirnya di ACC itu ajaib bagi saya. Countryman gitu ya? Betul. Waduh, itu mobil favorit itu aku udah dapet itu. Nggak sengaja online di OLX kuliah dulu. Saya baca selebriti mobil, Countryman Mini Cooper Nanti Country. setahun lagi. Ternyata laku juga akhirnya. Betul. Kita aku dapat lihat iklannya di start bulan lalu gitu. Benar. Wow, edan. Mini Cooper laku di pandemi seperti ini. Harga normal. Harga normal. Kredit yang dimana sekarang kredit itu susah. Iya ya tahu saya. Lu susah banget Dan sekarang. di ACC itu ajaib bagi saya. Wow. Berarti masih ada orang yang punya duit juga ya di masa pandemi ini. Di mana-mana orang bertahan ini Iya. beli mobil ya. Ya betul, mungkin Mini Cooper itu kan mobil hobi dan segmennya orang yang udah menengah ke atas, Iya, tentu betul. finansialnya bagus. Mereka tuh kalau ya beli aja nggak peduli gitu. Kesulitannya apa nih buat selama di sini? Karena ini kan hitungannya ini tidak harian ya. Hitungannya mungkin bisa dibilang nggak terdeteksi lah. Jadi sebulan mungkin targetnya bisa 10 atau 20, tapi harinya bisa satu hari mungkin ada yang 0 atau ada yang 5 mungkin. Itu apa gitu buat kesulitan selama ini? Kesulitan tentu kesulitan apa ya? Aku sebenarnya nggak ada kesulitan nih, karena positive thinking aja nih. Pasti tentu kesulitan gini sih. Saingan. Oh saingan. Ada kompetitor yang menjual dengan harga murah. Murah ya, oke. Itu sih lebih ke persaingan sih. Tapi itu masih hal yang wajar ya berarti ya. Wajar ya. Yang paling lama terjual mobil seri apa? Countryman tadi. Oh Countryman tadi yang Betul. berapa bulan tuh? 4 bulan. 4 bulan. Oke, lumayan juga ya. Karena itu sih emang gambling awalnya. Countryman itu kan kalau Mini Cooper tuh yang lebih the best sellernya kan yang Ya, ya. 3 door. Ya, ya, Nah, benar, ini benar. yang Countryman itu kan 5 pintu. 5 pintu. Jadi di Bali tuh belum familiar. Ya. Padahal di Jakarta udah booming gitu. Ya. Padahal itu yang barang yang maksudnya limited lah bisa dibilang itu. Limited dan Ya. dengan harga yang sama dengan Ya. Countryman yang 3 doors tapi jauh lebih mewah, lebih besar, Ya, jauh lebih lebih kapasitas besar. lebih banyak sebenarnya gitu. Ternyata di Bali itu masih belum banyak yang familiar dengan yang Countryman. Tapi feeling saya mungkin 4 bulan, 5 bulan ke depan udah mulai itu. Sudah mulai ini ya. Wah ini kalau boleh tahu Range Rover nih ya. Betul. Ini Range Rover tahun berapa nih Bang? Ini 2011 Evoque. Banyak Evoque. 2011. Ya, ini bekasnya punyanya oleh-oleh konveksi apa sama Cok, snack. Krista oleh-oleh Cok. Oh, oke. Masih atas nama beliau. Jual berapa ini? Ini di 490. 440. Saiko, ingat. 440. Ntar ada orderan bikin kaos 10.000 gini. Jam ini lah. Oke, 490 berarti. Udah lebih mahal dari Cooper yang ini ya. Ya, Karena ini mungkin tahunnya lebih muda ya. lebih mudah betul. Lebih mudah. Ya udah paling ini ya, apa tips buat teman-teman nih yang lagi pengen berbisnis nih di masa pandemi seperti ini? Menurut Born ya, ini menurut personal ya, personal saja. Jadi serah mungkin buat teman-teman yang nonton vlog saya kalau suka boleh ini, kalau enggak juga apa-apa. Menurut apa saran Born terbaik selama masa pandemi untuk bisnis? Ini menurut saya sih ya, pertama kita berbisnis adalah mulai dari hobi. Saya pernah baca itu adalah bisnis yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Yang Itu dibayar, saya setuju sekali. Ya, betul. Karena kalau kita udah senang, Ya, tidak merasa waktu, Ya. tidak merasa beban, Ya, benar. dan tentu pada saat perjalanan tidak semuanya mulus, sempat kena tipu, sempat rugi segala macam. Tapi karena kita senang hobi,
dan passion kita di sini, saya maju terus. Dan kedua, kejujuran itu pegang betul, kepercayaan, reputation. Ya, itu prinsip banget kejujuran. Jadi dan saya juga sampai sekarang ini saya berdagang menganggap customer itu adalah sahabat, bukan lagi teman. Kalau teman kan belum tentu baik. Kalau sahabat itu pasti memberikan yang terbaik buat teman-temannya, buat sahabatnya. Jadi nggak mungkin memberikan produk yang tidak baik. Dan ibaratnya malah saya yang mau kita dulu, misalnya ada customer yang tidak tahu nih, tidak mengerti mobil, sayalah konsultannya. Lebih dulu kita mengecek bagaimana kondisinya, harganya bagaimana. Jadi kita memberikan yang terbaik buat customer. Dan satu lagi, pegang betul etika bisnis. Itu sangat dijaga harus. Oke, harus satu lagi nih, win-win solusi. Win-win solusi maksudnya gimana? Maksudnya begini, bagaimana semua orang saat berbisnis dalam mobil nih, semua happy. Misalnya, kalau misalnya ada yang kredit, saya bisa laku mobil saya, customer bisa menjalankan kredit, dia menang, saya dapat keuntungan. Semua harus menang. Jadi win-win solusi. Orang yang menang ya. Harus, itu tidak boleh kita yang menang ataupun customer yang menang kita, itu nggak bisa. Harus sinkron kedua belah pihak ini. Saya rasa udah cukup ya buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya, di ngabuburit berikutnya. Kita bakal bahas di tema lainnya lagi. Oke, see you guys.